sendiri. Udah, kalau memang mau berdebat dan berdiskusi dengan saya, sekalian aja jangan di Rabiat Alawiyah, tetapi gunakan momentum di UIN Wali Songo itu. Tanggal 10 September, nanti mungkin Mas Rumel yang sudah dihubungi oleh pihak UIN itu bisa dijadikan aja acaranya tanggal 10. Silakan di situ. Katanya kan ada tim-tim daripada Rabiat Alawiyah yang siap untuk di Rabiat Alawiyah itu. Ada Mas Rumel, ada Al-Mashhur, Idrus Al-Masur, ada Fikri Syahab, ada siapa lagi itu. Silahkan itu, bariskan saja, nggak usah banyak-banyak orang. Saya untuk masalah nasab dan sejarah cukup saya. Mungkin untuk tes DNA itu dibutuhkan Dokter Sugeng. Kalau dari pihak mereka silakan, mau suruh di UIN Wali Songo, silakan bertanya atau saya yang akan menanyakan kepada mereka tentang suatu hal daripada proposisi saya. Saya akan menanyakan, mereka juga boleh bertanya semuanya. 20 orang bariskan, saya sendirian. Kemudian tentang tes DNA nanti akan Dokter Sugeng. Tentang seminar ilmiah yang akan diadakan di UIN Wali Songo Semarang yang bertema peran sosial keagamaan klan Ba'alwi di Indonesia. Mari kita sukseskan acara tersebut. Jangan sampai gagal lagi. Jangan sampai ada upaya penghalangan dari kelompok-kelompok yang ingin menggagalkan acara tersebut. Kita kawal acara tersebut sampai selesai. Acara diskusi yang lebih formal ini akan lebih bisa mencerdaskan masyarakat, terutama di lingkungan akademis. Karena pastinya di UIN Wali Songo sendiri ada banyak guru besar atau cendekiawan muslim yang ikut memantau, bahkan terlibat dalam acara tersebut. Setelah acara ini, saya yakin akan semakin bertambah akademisi-akademisi atau ilmuwan yang tercerahkan, kemudian ikut masuk gerbong Kiai Haji Imaduddin untuk menegakkan kebenaran soal nasab Rasulullah serta meluruskan sejarah Nusantara yang selama ini banyak dibelokkan. Meskipun kita sendiri agak menyayangkannya, mestinya diskusi semacam ini menghadirkan dari pihak Ba'alwi. Saya tidak tahu ya apakah panitia sebelumnya sudah sempat mengundang perwakilan dari RA atau Habib ataukah belum, tapi melihat dari komposisi pembicara, ketiganya ini kiai pribumi semua, yakni Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kemudian Profesor Sumanto Al-Qurtubi yang biasa dikenal sebagai pemerhati pengamat Timur Tengah, kemudian ada Kiai Farihin. Nah, dari tiga narasumber ini, Kiai Haji Imaduddin Usman akan beradu argumen dengan Kiai Farihin, karena Ustadz Farihin ini sebelumnya juga sudah pernah debat atau diskusi soal nasab Ba'alwi dengan Gus Aziz Jayuli secara online. Jadi jelas ya, Ustadz Farid ini argumennya lebih condong membela klan Ba'alwi. Sementara Sumanto Al-Qurtubi, beliau pernah menulis artikel soal sejarah komunis Yaman yang di dalamnya ada tokoh dari klan Ba'alwi. Sumanto ini sepertinya akan lebih menguatkan ya gagasan argumentasi ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, karena beliau ini juga dikenal punya pikiran yang kritis dan progresif. Kalau misalnya ini untuk mengadu pemikiran Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan Ustadz Farihin, tanpa bermaksud merendahkan kapasitas Ustadz Farihin, tapi memang ini sepertinya akan menjadi pertarungan yang tidak imbang. Kita sudah bisa menebak apa yang akan disampaikan atau ditanyakan oleh Ustadz Farihin dalam seminar nanti. Dari mana? Dari argumennya, gagasannya yang disampaikan saat berdiskusi dengan Gus Aziz Jayuli. Seperti halnya pembela Ba'alwi yang lain, Ustadz Farihin ini tidak memberikan antitesis, tidak mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, seperti yang diajukan ke RA, dan sampai saat ini belum ada jawaban. Ustadz Farihin akan cenderung mengelak, menghindar dari pembahasan atau apa yang menjadi topik utama yang mempermasalahkan ketersambungan nasab Ba'alwi. Jawabannya justru melebar kemana-mana.
yang itu sama sekali tidak menjawab tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Misalnya ketika ditanya soal kitab sezaman yang membuktikan bahwa tokoh Ubaidillah ini historis, Ustadz Farihin justru mengalihkan tema dan membalik dengan pertanyaan lain. Misalnya dia mempertanyakan atau balik mempertanyakan kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman soal kitab sezaman dari Wali Songo sampai Musa Al-Kadim. Makanya kita akan bisa menebak yang disampaikan Ustadz Farihin dalam seminar nanti pastinya hanya argumen-argumen receh yang jauh menyimpang dari pertanyaan atau hipotesa yang menjadi fokus penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Saya justru kasihan ketika Ustadz Farihin ini dihadapkan dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Apalagi beliau ini tidak melakukan penelitian secara khusus terhadap nasab Alwi. Sedangkan Rumel Abbas saja, yang jelas dia itu fokus melakukan penelitian, mengkaji manuskrip-manuskrip kuno, menggali data, mencari bukti-bukti sampai ke Timur Tengah demi mempertahankan nasab Ba'alwi agar tetap tersambung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja sampai sekarang belum mendapatkan jawaban. Dia yang sudah berbulan-bulan atau mungkin tahunan menekuni fokus mencari bukti ilmiah untuk membantah tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, tapi sampai sekarang saja pun belum bisa. Apalagi ini Ustadz Farihin, latar belakangnya apa, kapasitas keilmuannya apa. Tapi ya nggak masalah, kita sebagai pendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman malah senang, karena kesimpulan dari seminar pada 10 September nanti itu dipastikan akan semakin menguatkan gagasan, pemikiran dan penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani bahwa nasab Ba'alwi memang sudah tidak bisa tertolong lagi. Jangankan seorang Ustadz Farihin, bahkan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani siap menghadapi 10 bahkan 20 orang ilmuwan pembela Ba'alwi. Kemudian mereka dibariskan di dalam sebuah acara diskusi, dan di situ Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani akan menghadapinya dengan sendirian. Ini tentu saja bukan bentuk kesombongan beliau, tapi lebih kepada rasa kepercayaan diri yang sangat tinggi dan tingkat keyakinan yang kuat. Bahkan sudah mencapai level hakul yakin bahwa beliau ini sudah yakin, mantap, bahwa tidak akan ada yang bisa membantah tesisnya, karena beliau sudah mengetahui algoritma kebohongan klan Ba'alwi yang dibangun selama ratusan tahun sampai sekarang. Kartu as beliau sudah pegang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.